Selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan memulai ibadah online tanggal 6 April 2025. Tuhan menyertai ketorang semua untuk memulai ibadah ini. Mari ketorang mulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Anugerah adalah bagi jemaat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara jemaat sekalian. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus zijn met u allen. Amin. Jemaat, sama-sama ketorang akan mendengar nats pembukaan ketorang pada ini hari. We gaan luisteren naar onze openingtekst van vandaag, die genomen uit de Filippenzen 3 vers 13 en 14. Dari Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara jemaat kekasih, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb naar wat voor is. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Demikian nats pembukaan ketorang pada pagi hari ini. Zo luidt onze openingtekst van vandaag. Nu we gaan samen bidden om de schriftlezing te luisteren. Mari kita orang sama-sama berdoa untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita orang berdoa. Tuhan Allah yang kekal kudus, firman yang hidup bagi setiap orang percaya. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu kembali akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kami memerlukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap firman yang disampaikan adalah isi hati-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Demikian pembacaan firman pada hari ini yang diambil daripada Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 14. Bunyinya sebagai berikut. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena
pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist ik beschouwd ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid dan de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaring heb. En ik beschouw het als veiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvorming word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar een ding doe ik, vergeten wat achter is, mij uitstrekend naar wat voor is. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Kristus Yesus. Sampai begitu jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman ini tetapi juga melakukannya hari lepas hari. Zullen zij die deze woorden van God horen en ernaar leven. Hosiana. Jemaat kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini keturang benar-benar memperoleh suatu anugerah untuk dapat mendengar firman Tuhan yang
boleh terambil dari Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Dalam bagian ini kita melihat kerinduan yang mendalam kepada Kristus dan sebuah sikap hidup yang radikal. Segala sesuatu yang dulu dianggap penting kini dianggap tidak berharga dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus. Paulus mendorong kita untuk meninggalkan masa lalu dan dengan tekad penuh mengejar panggilan Tuhan. Paulus memulai dengan pernyataan yang sangat luas. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntunganku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena kenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia dari semuanya. Dulu Paulus membanggakan asal-usulnya dan kepatuhannya pada hukum Taurat. Namun setelah mengenal Kristus, ia menyadari bahwa semua itu tidak ada artinya. Ia bahkan menggunakan kata sampah yang menunjukkan sesuatu yang tidak berharga. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita. Apa yang kita anggap paling berharga dalam hidup ini? Apakah ada sesuatu yang kita tempatkan lebih tinggi daripada Kristus? Paulus menegaskan bahwa kebenarannya bukan berasal dari hukum Taurat, tetapi melalui iman kepada Kristus. Ini adalah inti dari Injil. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, asal-usul, atau prestasi kita, tetapi hanya oleh kasih karena Tuhan. Ini mengajarkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Kita tidak dapat membenarkan diri sendiri, hanya Kristus yang dapat melakukannya. Hal ini juga mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan penampilan luar atau perbuatan mereka, tetapi hidup dalam kasih karunia Tuhan. Paulus sangat rindu mengenal Kristus, baik dalam kuasa kebangkitannya maupun dalam penderitaannya. Apakah kita sungguh-sungguh ingin mengenal Kristus? Jika iya, maka itu berarti bukan hanya menikmati berkat-Nya, tetapi juga bersedia menderita bersama Dia. Terkadang kita harus melepaskan sesuatu, menghadapi kesulitan, bahkan mengalami penganiayaan. Namun semua itu membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Paulus mengakui bahwa ia belum mencapai tujuannya, tetapi ia terus maju. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini adalah ajakan bagi kita semua yang jangan sampai berhenti, terus maju, fokus kepada Kristus. Apapun masa lalu kita, kesalahan, kegagalan, atau bahkan keberhasilan, jangan biarkan itu mengalihkan perhatian kita dari panggilan surgawi. Bagian ini mengajak kita untuk menjalani kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Kita diajak untuk menganggap segala sesuatu sebagai kerugian, tidak mengandalkan diri sendiri, dan dengan tekun mengejar panggilan surgawi kita. Hari ini, marilah kita merenungkan
di mana hati kita berada. Apakah kita bersedia meninggalkan segalanya demi Kristus? Dan apakah kita dengan tekun mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita? Beste broeders en zusters, vandaag willen wij stilstaan bij de krachtige woorden van Paulus in Filippenzen 3 vers 7 tot en met 14. In deze tekst zien wij een diep verlangen naar Christus en een radicale levenshouding. Alles wat ooit belangrijk leek, wordt als waardeloos beschouwd in vergelijking met de kennis van Jezus Christus. Paulus moedigt ons om het verleden achter te laten en met volle overtuiging de roeping van God na te jagen. Paulus begint met een krachtige uitspraak. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als verlies beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als verlies vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Paulus, die vroeger roemde in zijn afkomst en wetgeleerdheid, ziet nu in dat al deze dingen niets voorstellen in vergelijking met het kennen van Christus. Hij gebruikt zelf het woord afval, wat wijst op iets waardeloos en verachtelijk. Dit confronteert ons. Waar hechten wij waarde aan? Zijn er dingen in ons leven die wij hoger achten dan Christus? Paulus benadrukt dat zijn rechtvaardigheid niet voortkomt uit de wet, maar door geloof in Jezus Christus. Dit is de kern van het evangelie. Wij worden niet gered door onze daden, afkomst of prestatie, maar door genade. Dit nodigt ons uit tot nederigheid. Wij kunnen onszelf niet rechtvaardigen, alleen Christus kan dat. Het roept ons ook om anderen niet te veroordelen op basis van uiterlijk kenmerken of prestaties, maar om samen te leven in de genade die God geeft. Paulus verlangt naar om Christus te kennen in al zijn aspecten, zowel in de kracht van zijn opstanding als het delen van zijn lijden. Dit is een diep en radicaal verlangen. Willen wij Christus echt kennen? Dat betekent dit niet alleen genieten van zijn zegeningen, maar ook bereid zijn om met hem te lijden. Dit betekent dat wij soms dingen moeten loslaten. Vervolging kunnen ervaren en offers moeten brengen. Maar het doel is geweldig. Een diepere gemeenschap met hem. Lieve broeders en zusters, Paulus erkent dat hij zijn doel nog niet bereikt heeft.
Maar hij zet door. Een ding doe ik, vergeten wat achter is. En mij uitstrekken naar wat voor is. Jag ik het doel na. De prijs van de roeping van God in Christus Jezus. Dit is een krachtige oproep voor ons allemaal. Stop niet bij doorgaan. Richt je ogen op Christus. Wat er ook in je verleden ligt, fouten, mislukkingen of zelfsuccessen, laat het je niet afleiden van de hemelse roeping. Deze tekst roept ons tot een radicale levensstijl, waarin Christus het allerbelangrijkste is. Wij worden uitgedaagd om alles als verlies te beschouwen, niet om op onszelf te vertrouwen. En met volharding onze hemelse roeping na te jagen. Laten wij vandaag overwegen. Waar ligt ons hart? Zijn wij bereid om alles los te laten voor Christus? En streven wij met volharding naar de roeping die God voor ons heeft? Laten wij samen bidden. Heere, help ons om alles achter te laten wat ons van u afhoudt. Laat ons verlangen naar u groeien, zodat wij uw roeping najagen met volharding en geloof in Yesus Christus. Tuhan, tolong kami untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kami mendekat kepadamu. Bangkitkan dalam hati kami kerinduan yang besar untuk mengenal Engkau, dan beri kami kekuatan untuk menuju maju, terus maju mengejar panggilan surgawi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama akan berdoa syafaat, dan doa syafaat ini sebentar akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan untuk isi hati-Mu yang boleh disampaikan kepada jemaat, kepada saudara-saudara yang ada melihat ibadah online ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu bukan jatuh sia-sia, tetapi jatuh di dalam hati yang terbuka, sehingga kami boleh menerima apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagaimana Paulus mengejar panggilan surgawi di dalam Kristus, begitupun kami Tuhan, beri hati kami untuk terus mengejar apa yang menjadi panggilan kami selaku orang Kristen. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami sudah mengadakan ibadah ini. Dan biarlah setiap firman menjadi rema di setiap hati para pendengar dan penonton. Bapa, kami akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi setiap orang percaya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan
dan menerima berkat-Nya. Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, laten wij ons hart en onze gedachten op God richten en zijn zegeningen ontvangen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara jemaat sekalian. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin. Jemaat kekasih, beta ucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Ik wens u fijne zondag en God zegen allemaal. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dan